Hidup tak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Kadang, orang terdekat justru menjadi yang paling tega menusuk dari belakang. Inilah kisah penuh air mata, fitnah, dan perjuangan seorang istri yang berusaha mempertahankan harga dirinya. Sebuah cerita yang akan membuatmu tersentuh, marah, sekaligus belajar arti kesabaran. Selamat datang di Santi Story. Channel ini menyajikan cerita yang penuh makna, haruh, dan pelajaran hidup. Setiap cerita yang kami angkat berasal dari pengalaman nyata, dikemas dengan narasi yang menyentuh hati. Sebelum masuk ke ceritanya, sahabat jangan lupa absen dulu ya. Sahabat dari mana saja? Untuk kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Yang sudah subscribe semoga rezekinya mengalir. Yuk kita dengar ceritanya. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Alia. Dari kecil ia membayangkan bagaimana kelak dirinya mengenakan gaun putih, duduk bersanding dengan lelaki yang berjanji akan melindunginya sampai akhir hayat. Namun kenyataan tidak pernah seindah bayangan. Sejak pagi, ia sudah merasa ada yang ganjil. Senyum keluarga besar calon suaminya, Raka, tampak kaku, terutama dari wajah ibunya, Bu Ratna. Alia tetap berusaha menenangkan hati. Ia menatap cermin, melihat dirinya sendiri dengan riasan lembut yang mempertegas kecantikannya. Hari ini aku resmi menjadi seorang istri, bisiknya pada diri sendiri. Ada harap yang begitu besar. Meski di balik harap itu terselip rasa ragu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Saat ijab qabul berlangsung, Raka mengucapkan kalimat sakral itu dengan suara tegas, seakan-akan semua baik-baik saja. Para saksi mengangguk, tanda sah. Tamu-tamu bertepuk tangan pelan. Suasana hikmat bercampur bahagia. Alia menghela napas panjang, menatap wajah Raka yang kini resmi menjadi suaminya. Senyumnya tipis, seolah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Di tengah riuhnya ucapan selamat, Alia merasakan pandangan tajam dari Bu Ratna. Wanita parubaya itu menatapnya seakan Alia hanyalah tamu tak diinginkan di keluarganya. Semoga kamu bisa membahagiakan Raka, ucapnya dingin, tanpa pelukan, tanpa tatapan kasih layaknya seorang ibu mertua. Alia hanya bisa menunduk, menahan hati yang tersayat. Ia menanggapi dengan sopan, "Insya Allah, Bu. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Namun dalam hati, Alia bertanya-tanya, mengapa sejak awal Bu Ratna begitu sulit menerimanya. Ia sudah mencoba berbagai cara untuk mendekatkan diri, membawa bingkisan, membantu menyiapkan acara, bahkan rela menundukkan egonya meski sering disepelekan. Tapi tetap saja, Bu Ratna memandangnya dengan sinis. Di ruang resepsi, tamu-tamu masih berdatangan, sementara Alia sibuk melayani ucapan selamat. Sesekali ia melirik ke arah Raka. Lelaki itu terlihat banyak tersenyum, tapi anehnya, bukan padanya. Tatapannya beberapa kali tertuju pada seorang perempuan cantik bergaun merah yang duduk tidak jauh dari panggung pelaminan. Wajah perempuan itu terlihat begitu percaya diri, dan ketika tatapan mereka beradu, perempuan itu malah tersenyum manis ke arah Raka. Hati Alia mencelos. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin itu hanya teman lama, batinnya. Tapi caranya menatap, caranya tersenyum, terlalu akrab, terlalu berani. Ketika acara sedikit mereda, Alia mendekati Raka, mencoba berbicara lembut. "Kamu kenal dengan perempuan bergaun merah itu? Dari tadi aku lihat dia sering menatapmu." Raka menoleh sebentar, lalu tertawa kecil. "Ah, itu cuma teman kuliah. Jangan cemburu dulu, baru sehari jadi istri." Ucapannya terdengar seperti gurauan, tapi ada nada yang membuat Alia semakin tidak tenang. Alia tersenyum hambar, berusaha menahan diri agar tidak mempermalukan suaminya di depan orang lain. Namun, jauh di lubuk hati, ia merasa ada rahasia besar yang sedang disembunyikan darinya. Malam semakin larut, tamu-tamu mulai pulang. Alia duduk sendirian di kamar pengantin, masih dengan gaun putihnya. Raka sibuk di luar, katanya mengantar sahabat-sahabatnya pulang. Entah mengapa, Alia merasa sepi di hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Ia menatap cincin di jarinya, mengelus perlahan, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Semoga aku tidak salah memilih." Saat pintu kamar terbuka, Raka masuk dengan wajah datar. Tidak ada kehangatan, tidak ada tatapan mesra seperti pasangan pengantin baru pada umumnya. Alia menatapnya dengan ragu, ingin bertanya banyak hal,
tapi lidahnya keluh. Yang tersisa hanya hening, dingin, dan perasaan aneh yang makin lama makin menekan dadanya. Di balik semua itu, Alia belum tahu bahwa pernikahan yang baru saja ia jalani hanyalah awal dari rencana besar penuh pengkhianatan. Ia tidak menyadari bahwa kebahagiaan yang ia nantikan seumur hidup justru akan runtuh hanya dalam hitungan hari. Resepsi yang digelar malam itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaan. Musik gamelan berpadu dengan tawa tamu undangan, aroma bunga segar memenuhi ruangan, dan cahaya lampu kristal memantulkan kilau gaun putih Alia. Namun di tengah keramaian itu, ada sesuatu yang menusuk hatinya. Pandangan mesra antara Raka dan perempuan bergaun merah yang tadi ia lihat. Alia mencoba mengalihkan perhatian dengan melayani tamu yang ingin bersalaman. Senyum terus ia paksakan, meski pipinya mulai terasa kaku. Setiap kali ia melirik ke arah Raka, hatinya makin remuk. Lelaki itu tersenyum terlalu tulus pada perempuan bergaun merah itu, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang lebih dari sekadar teman. "Cantik sekali malam ini, Alia," ucap salah satu sepupunya yang datang membawa bunga. Alia hanya mengangguk kecil, menahan tangis yang nyaris pecah. "Terima kasih." Dari kejauhan, ia melihat Bu Ratna mendekati perempuan bergaun merah itu. Mereka berbicara lama, bahkan tertawa bersama. Alia terdiam. Nalurinya sebagai seorang wanita berteriak, ada yang tidak beres. Ia mencoba mendekati mereka, tetapi tiba-tiba salah satu panitia acara memanggilnya untuk berfoto bersama keluarga besar. Senyumnya kembali dipaksakan di depan kamera, meski hatinya sudah koyak. Saat sesi foto berakhir, Alia mencari Raka. Ia menemukannya berdiri di sudut ruangan, berbicara serius dengan perempuan itu. Ketika Alia mendekat, Raka buru-buru tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. "Alia, kenalkan. Ini Citra, teman lamaku waktu kuliah. Dia sengaja datang jauh-jauh hanya untuk menghadiri pernikahan kita." Citra mengulurkan tangan dengan anggun. "Selamat ya, Mbak Alia. Kamu beruntung sekali mendapatkan Raka. Dia itu pria yang luar biasa, sabar, dan perhatian." Alia menjabat tangannya, berusaha ramah. "Terima kasih sudah hadir." Tapi di balik ucapan itu, Alia merasakan ketegangan. Tatapan mata Citra terlalu menusuk, seakan sedang menantang. Ada kepuasan samar di wajahnya, seperti seseorang yang menyembunyikan kemenangan. Sepanjang acara, Citra tak pernah jauh dari pandangan Raka. Bahkan ketika musik mengalun lembut, beberapa kali Alia melihat mereka saling melempar senyum. Perutnya melilit, jantungnya berdegup tak karuan. Ia mencoba menguatkan diri, berpikir positif, namun hatinya berbisik keras. Ada sesuatu di antara mereka. Ketika acara selesai, Alia duduk sendirian di kursi pelaminan, menunggu Raka yang katanya sedang mengantar sahabat-sahabatnya pulang. Jam sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi suaminya belum juga kembali. Para tamu sudah bubar, hanya tinggal keluarga dekat yang sibuk membereskan sisa-sisa acara. Alia melirik ke arah pintu, berharap melihat sosok Raka masuk dengan senyum menenangkan. Namun yang ia lihat justru Citra, keluar dari ruangan belakang dengan langkah tergesa. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya memerah seolah habis menangis, atau habis menahan sesuatu. Pandangan mereka sempat beradu. Citra hanya tersenyum tipis, lalu berlalu begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dek! Jantung Alia seperti berhenti berdetak. Apa yang sebenarnya terjadi? Batinnya gemetar. Ketika akhirnya Raka masuk ke kamar pengantin, wajahnya terlihat lelah tapi juga penuh rahasia. Alia ingin bertanya, ingin memaksa penjelasan, tapi suara tercekat di tenggorokan. Ia hanya menatap Raka dalam-dalam, mencari jawaban dari sorot matanya. Namun yang ia temukan hanyalah dingin. Sejak malam itu, Alia tahu, pernikahan yang baru dimulainya bukanlah jalan lurus menuju bahagia. Ada persimpangan gelap yang sedang menunggunya, dan ia tak bisa menolak untuk melewatinya. Pagi itu seharusnya menjadi awal yang indah bagi Alia. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus tirai kamar pengantin yang masih berantakan dengan bunga dan dekorasi sisa pesta semalam. Alia duduk di tepi ranjang dengan gaun tidur putih sederhana, wajahnya pucat karena kurang tidur. Semalaman ia gelisah, menunggu Raka yang datang larut, bahkan tanpa kata manis sedikit pun. Ia menatap cincin di jarinya,
berharap bisa merasakan kehangatan ikatan pernikahan yang baru berjalan kurang dari 24 jam. Namun yang hadir justru kecemasan. Pintu kamar berderit, Raka masuk dengan kemeja santai. Alia tersenyum tipis, mencoba mencairkan suasana. Pagi, ucapnya pelan. Raka hanya mengangguk singkat. Kita perlu bicara. Nada suaranya dingin, menusuk seperti pisau. Alia menelan ludah, jantungnya berdebar. Bicara tentang apa? Raka menatapnya lurus, tanpa ragu. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini. Dunia Alia seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menggema di kepalanya, membuat telinganya berdenging. Apa maksudmu? Kita baru menikah kemarin, Raka. Kamu bercanda, kan? Raka tidak bergeming. Aku serius. Aku tidak bisa melanjutkan ini. Aku menyesal menikahimu. Air mata Alia menitik tanpa bisa ditahan. Tapi kenapa? Apa salahku? Aku bahkan belum sempat menjadi istrimu sepenuhnya. Raka berdiri tegak, menatapnya dengan wajah datar. Kamu bukan perempuan yang kuinginkan. Aku hanya terjebak. Lebih baik kita berpisah sekarang sebelum semuanya terlalu jauh. Tiba-tiba pintu terbuka. Bu Ratna masuk tanpa mengetuk. Wajahnya penuh kepuasan. Bagus, nak. Mama setuju. Sejak awal Mama sudah bilang, Alia bukan jodohmu. Perempuan ini terlalu banyak tingkah. Lebih baik sekarang saja putus. Jangan buang-buang waktu. Alia menoleh ke arah mertuanya dengan mata basah. Bu, kenapa ibu tega berkata begitu? Saya sungguh-sungguh mencintai Raka. Bu Ratna tersenyum sinis. Cinta saja tidak cukup. Kamu kira dengan sedikit harta dan kepintaranmu itu, kamu bisa mengikat anak saya? Jangan mimpi. Alia merasa tubuhnya bergetar, seakan darahnya berhenti mengalir. Raka dan ibunya berdiri di hadapannya, sama-sama dengan tatapan yang menolak keberadaannya. Ia mencoba bangkit dari kursi, mendekati Raka, menggenggam tangannya. Raka, tolong. Jangan lakukan ini. Kita bahkan belum sempat membangun rumah tangga. Aku bisa berubah, aku bisa belajar, asal kamu beri kesempatan. Namun Raka melepaskan genggamannya kasar. Tidak ada lagi yang bisa diubah. Aku sudah memutuskan. Tangis Alia pecah, tubuhnya lunglai jatuh ke lantai. Ia menatap lelaki yang baru kemarin ia panggil suami, lelaki yang ia harap bisa jadi sandaran seumur hidup. Ternyata semua runtuh dalam sekejap. Suasana kamar mencekam. Di luar, suara burung berkicau terdengar ironis, seakan mengejek pernikahan yang hanya bertahan sehari. Bu Ratna menepuk bahu anaknya, lalu berkata dengan nada penuh kemenangan, Ayo, nak, tinggalkan dia. Kita tidak butuh perempuan ini. Ada yang lebih pantas untukmu. Alia menoleh dengan mata merah bengkak. Ada orang lain, ya? Itu sebabnya kamu melakukan ini. Raka terdiam, matanya berkilat sesaat. Alia tahu, diam itu adalah jawaban. Dalam hati yang hancur, Alia berjanji pada dirinya sendiri. Ia mungkin kalah hari ini, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak selamanya. Ia masih belum tahu bagaimana caranya, namun satu hal pasti, ia tidak akan menyerahkan hidup dan hartanya begitu saja kepada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Malam itu, hujan turun deras. Alia duduk sendirian di kamar pengantin yang kini terasa seperti penjara. Gaun tidur yang ia kenakan sudah basah oleh air mata, rambutnya kusut, wajahnya pucat. Hanya sehari setelah ijab kabul, ia telah mendengar kata talak dari bibir lelaki yang kemarin bersumpah di depan wali dan saksi. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, berharap ada pesan permintaan maaf atau setidaknya penjelasan dari Raka. Tapi layar tetap kosong. Tidak ada kabar, tidak ada kata. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, menahan isak yang nyaris memecah dada. Saat itulah, samar-samar ia mendengar suara dari balik dinding kamar. Suara Raka. Alia menajamkan telinga, hatinya bergetar. Rupanya Raka sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Akhirnya selesai juga urusan ijab kabul itu. Suara Raka terdengar jelas, dingin, penuh kelegaan. Sekarang tinggal urusan harta. Tenang saja. Aku dan Mama sudah atur cara supaya semua milik Alia bisa jatuh ke tanganku.
Setelah itu, aku bebas menikah denganmu. Jantung Alia berhenti sejenak. Nafasnya tercekat, tubuhnya terasa lumpuh. Ia menempelkan telinganya ke dinding, ingin memastikan bahwa telinganya tidak salah dengar. Suara perempuan lain terdengar dari seberang. Suara yang ia kenal. Kamu yakin semua akan lancar, Rak? Jangan sampai ada yang mencurigai. Aku tidak mau hubunganku denganmu jadi bahan gosip. Itu suara Citra, perempuan bergaun merah di resepsi. Tenang saja, sayang, jawab Raka dengan nada penuh keyakinan. Mama sudah siapkan alasan kalau ada yang bertanya. Lagi pula Alia itu lugu, gampang dikendalikan. Begitu dia lengah, surat-surat rumah dan rekeningnya bisa kita ambil. Setelah itu, kamu akan jadi istriku yang sah. Air mata Alia kembali jatuh, kali ini bercampur dengan rasa marah yang membakar dadanya. Jadi semua ini sudah direncanakan. Pernikahan kemarin bukanlah bukti cinta, melainkan jebakan. Raka menikahinya hanya untuk satu tujuan, harta. Ia menutup mulutnya rapat-rapat, takut suaranya terdengar. Tubuhnya gemetar hebat, tapi di balik ketakutan itu muncul tekad. Ia sadar, kalau ia terus terpuruk, mereka akan berhasil menghancurkannya sepenuhnya. Alia menatap cermin besar di hadapannya. Mata bengkak, wajah lelah. Tapi di balik itu ia melihat perempuan yang tidak boleh menyerah. Kalian pikir aku bodoh, bisiknya pada bayangan sendiri, tapi aku tidak akan memberi apapun. Kalian akan menyesali semua ini. Malam itu, Alia tidak tidur. Ia duduk di tepi ranjang hingga fajar menyingsing, memikirkan langkah apa yang harus diambil. Tangisnya sudah kering, digantikan dengan dingin yang asing bahkan bagi dirinya sendiri. Ketika pintu kamar diketuk keras oleh Bu Ratna di pagi hari, Alia sudah siap dengan wajah datar. Suara lantang terdengar. Alia, cepat keluar. Kita perlu bicarakan pembagian asetmu. Jangan buat kami menunggu lama. Alia berdiri, menarik napas panjang. Ia tahu permainan baru saja dimulai. Dan ia bersumpah, ia tidak akan membiarkan mereka menang. Seharian penuh Alia mengurung diri di kamar. Setelah mendengar sendiri pengakuan Raka kepada Citra, hatinya terasa mati rasa. Air mata yang biasanya mudah mengalir, kini sudah kering. Yang tersisa hanya luka dan kesadaran pahit. Ia telah dijadikan alat, dipermainkan dalam sebuah permainan kotor. Pintu kamar diketuk berulang kali, bahkan ditendang oleh Bu Ratna. Alia, jangan berdiam diri terus. Kamu itu sudah jadi bagian keluarga kami, jadi tahu diri. Serahkan saja asetmu, nanti hidupmu juga akan tenang. Percuma kamu simpan sendiri, toh sekarang kamu sudah tidak ada siapa-siapa selain Raka. Alia menutup telinga dengan bantal, menahan amarah. Suara mertuanya terus memekakan telinga, seolah sengaja ingin meruntuhkan sisa-sisa pertahanannya. Ia menggenggam erat cincin kawin yang masih melingkar di jarinya, lalu menatapnya lama. Cincin yang semalam ia anggap simbol cinta, kini terasa seperti belenggu. Ia teringat kembali suara Raka di telepon malam itu. Alia itu lugu, gampang dikendalikan. Ucapannya terus terngiang, menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Di tengah kepedihan itu, Alia akhirnya berdiri. Ia membuka laci kecil di sudut kamar, mengambil map tebal berisi fotokopi surat-surat kepemilikan rumah, deposito, dan bisnis yang selama ini ia kelola. Map itu ia peluk erat. Lalu ia tersenyum getir. Kalian kira aku bodoh? Kalian kira semua ini ada di tangan kalian? Tidak. Aku sudah jauh lebih dulu mengamankannya. Beberapa bulan sebelum menikah, Alia memang sudah mendengar gosip miring tentang keluarga Raka, tentang gaya hidup mewah yang tidak sebanding dengan penghasilan mereka, tentang utang yang menumpuk, bahkan tentang kedekatan Raka dengan perempuan lain. Meski hatinya menyangkal, akalnya tetap bekerja. Ia mengalihkan kepemilikan aset ke rekening pribadi dan perusahaan yang hanya atas namanya sendiri, serta menyimpan dokumen penting di brankas yang hanya bisa dibuka dengan sidik jarinya. Sore harinya, Raka akhirnya masuk kamar. Wajahnya tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Alia, kita harus bicara baik-baik, katanya dengan nada manis yang terdengar dipaksakan. Alia menoleh pelan, menatapnya dengan mata merah tapi penuh keteguhan. Bicara soal apa? Soal talak yang kamu jatuhkan kemarin?
Atau soal hartaku yang ingin kamu rampas? Raka terdiam sesaat, lalu tersenyum kaku. Kamu salah paham. Aku hanya ingin memastikan masa depan kita aman. Kamu tahu sendiri, membangun rumah tangga butuh modal. Kalau asetmu digabung dengan milikku, hidup kita akan lebih mudah. Alia berdiri, menatapnya tajam. Kamu pikir aku tidak tahu rencana kamu? Aku dengar sendiri semalam. Raka, kamu bicara dengan Citra. Kamu kira aku tidur? Aku tahu semua. Wajah Raka berubah pucat. Bibirnya bergetar, tapi ia berusaha tetap tenang. Alia, jangan emosi dulu. Itu hanya salah paham. Aku berhenti berbohong, potong Alia dengan suara bergetar. Aku mungkin sudah kamu lukai dengan talakmu, tapi aku tidak sebodoh yang kamu kira. Semua asetku sudah aman, tidak satu pun bisa kamu sentuh. Jadi berhentilah berpura-pura. Hening sejenak. Raka menatap Alia dengan sorot mata yang berubah. Wajahnya yang tadi manis, kini dingin penuh kebencian. Kalau begitu kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu akan menyesal, Alia. Alia menarik napas dalam, mencoba menahan tangis yang hampir pecah lagi. Aku sudah cukup menyesal karena menikah denganmu. Tidak ada penyesalan yang lebih besar dari itu. Raka berbalik dengan wajah muram, membanting pintu kamar dengan keras. Suara pintu yang bergetar seakan menjadi pertanda bahwa pertempuran baru saja dimulai. Di dalam kamar, Alia terduduk lemas. Tapi kali ini bukan karena hancur. Ada bara kecil di dalam dirinya yang mulai menyala. Ia sadar, ia harus tetap tegar. Jika ia jatuh lagi, mereka akan benar-benar menginjak-injaknya. Malam itu, Alia menatap keluar jendela, hujan deras kembali mengguyur. Suara air yang menghantam atap terdengar seperti lagu perjuangan. Dalam hati ia berbisik, kalian pikir aku korban? Tidak. Aku akan jadi orang yang membuat kalian menyesali semua perbuatan ini. Udara kampung terasa lembab saat fajar mulai merekah. Jalanan tanah yang masih basah oleh sisa hujan malam membuat langkah kaki Nadia sedikit berat. Namun bukan itu yang membuat tubuhnya gemetar, melainkan rasa tak menentu yang terus menekan dadanya. Semakin dekat dengan rumah mertuanya, suara riuh terdengar makin jelas. Bukan suara orang merawat orang sakit, melainkan suara musik, tawa, dan percakapan ramai. Ia berhenti di tikungan kecil, berdiri mematung sambil memeluk tasnya erat-erat. Pandangannya tertuju pada rumah yang sudah tak asing baginya. Rumah di mana ia pernah diterima dengan hangat di awal pernikahan. Namun malam itu rumah itu tampak berbeda. Penuh lampu hias, deretan kursi tersusun rapi, dan beberapa orang lalu lalang dengan pakaian pesta. Hatinya tercekat. Kenapa suasananya seperti ini? Bukankah ibu sakit? Bisiknya pelan. Dengan langkah ragu ia maju perlahan. Setiap detik terasa panjang, setiap tarikan napas seperti menambah beban di dadanya. Beberapa orang yang melihat kedatangannya terdiam sejenak, menatap dengan wajah heran. Ada pula yang berbisik satu sama lain, seolah kedatangannya tak diharapkan. Nadia semakin gelisah. Ia menahan langkah, ingin bertanya, tetapi lidahnya keluh. Tubuhnya terasa ringan sekaligus lemah, seolah tenaga perlahan terkuras oleh kenyataan yang belum sepenuhnya terungkap. Ketika ia sampai di depan rumah, suara musik gamelan bercampur dengan tabuhan rebana semakin jelas. Lampu-lampu warna-warni menggantung, menghiasi halaman yang dipenuhi orang. Nadia menatap pemandangan itu dengan mata berair. Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya bergetar hebat. Pesta apa ini? Siapa yang menikah? Pertanyaan itu berulang kali terlintas di kepalanya. Namun ia masih berusaha menolak dugaan paling buruk. Seorang kerabat suaminya lewat, terkejut melihat Nadia. Raut wajahnya panik, lalu buru-buru memalingkan pandangan. Itu semakin menambah keyakinan Nadia bahwa ada sesuatu yang sengaja disembunyikan darinya. Langkahnya perlahan masuk ke halaman. Setiap mata yang memandang seakan menusuk jiwanya. Senyum yang biasanya ia dapatkan saat datang ke rumah mertua kini berganti dengan keheningan penuh tanda tanya. Seakan semua orang tahu sesuatu yang ia tidak tahu. Tangannya menggenggam erat tas yang ia bawa. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi pelipis. Hatinya berbisik keras. Aku harus lihat dengan mataku sendiri.
Aku tidak boleh hanya mendengar dari orang. Ketika jarak tinggal beberapa meter dari pintu utama, Nadia mendengar jelas suara pembawa acara yang mengucapkan doa restu untuk kedua mempelai. Kata-kata itu menghantam telinganya seperti petir di siang bolong. Lututnya hampir goyah. Ia terdiam di tempat, tubuhnya kaku. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti bergerak. Hanya suara doa itu yang terus berulang di telinganya. Namun, meski hati menjerit, langkah kakinya terus maju. Ia tahu, sebentar lagi tirai kebenaran akan terbuka, dan apapun yang terlihat di baliknya akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah kaki Nadia semakin berat ketika mendekati ruang tamu rumah mertuanya. Musik pesta masih menggema. Suara tawa bercampur dengan doa restu tamu undangan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia bisa merasakan denyutnya di telinga. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk perlahan ke dalam hati. Ketika hampir sampai di ambang pintu, seorang perempuan parubaya, bibinya Reza, tiba-tiba berdiri menghadang. Wajahnya kaku, matanya berusaha menghindari tatapan Nadia. "Nadia, pulanglah. Jangan buat dirimu susah malam ini," ucapnya dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Nadia terpaku. Air matanya menggenang, tapi ia menahan agar tidak jatuh. "Kenapa saya harus pulang, Bey? Bukankah saya datang ke sini untuk menjenguk ibu mertua yang katanya sakit? Kenapa saya justru mendapati pesta besar seperti ini? Ada apa sebenarnya?" Bibir bibi Reza bergetar. Ia menunduk, seolah tak sanggup menjawab. Di baliknya, suara riuh para tamu semakin terasa menyakitkan. Hati Nadia semakin diliputi rasa panik bercampur marah. Ia melangkah setapak maju, namun bibinya masih berusaha menahannya dengan sentuhan di lengan. "Pulanglah, nak, tolong pulang. Jangan buat semuanya jadi keributan." Suara itu kini terdengar memohon. Namun kalimat itu justru membuat dada Nadia terbakar. "Keributan? Saya istrinya. Saya berhak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Kenapa kalian semua berusaha menutupi sesuatu dari saya?" Suaranya meninggi, membuat beberapa tamu di dekat pintu menoleh. Nadia mendorong perlahan tangan bibinya dan melangkah masuk. Pandangannya berkeliling, mencari sosok yang sejak tadi mengisi pikirannya. Hanya butuh beberapa langkah sebelum ia tiba di tengah ruangan, dan saat itu juga, matanya membeku. Di ujung ruangan, di pelaminan yang dihiasi bunga-bunga putih dan tirai emas, berdiri seorang pria yang begitu ia kenal. Reza, suaminya. Dengan setelan jas rapi, senyumnya terhampar lebar, berdiri di samping seorang perempuan bergaun pengantin. Dunia Nadia runtuh seketika. Tubuhnya lunglai, napasnya tercekat. Suara di sekitarnya memudar, berganti dengan dengungan hampa yang membuatnya seakan kehilangan pendengaran. Pemandangan itu terlalu nyata untuk bisa ia bantah, tapi terlalu menyakitkan untuk bisa ia terima. Beberapa tamu terdiam ketika menyadari kehadiran Nadia. Bisikan-bisikan mulai terdengar. Sebagian berusaha menutupi wajah dengan kipas atau tangan, sebagian lain hanya menatap dengan iba. Namun tak ada satupun yang berani mendekat. Reza, yang semula tersenyum bahagia di pelaminan, tiba-tiba menegang. Wajahnya pucat ketika tatapannya bertemu dengan mata istrinya. Untuk sesaat, senyumnya menghilang, berganti dengan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan. Nadia berdiri di sana, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya akhirnya jatuh, membasahi pipi. Dengan suara serak, ia hanya mampu berucap pelan. "Reza, apa yang kau lakukan?" Suasana pesta mendadak hening. Musik terhenti, para tamu menunggu reaksi. Mertua Nadia yang duduk di kursi depan menundukkan kepala, tak berani menatap menantunya. Keheningan itu justru membuat luka Nadia semakin dalam. Ia merasa seolah seluruh dunia ikut bersekongkol melawannya, menutupi kebusukan yang selama ini ia buta tak menyadari. Tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat, matanya masih terarah pada Reza yang kini tak berkutik. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin hancur, namun sekaligus menumbuhkan tekad untuk tidak tinggal diam. Tubuh Nadia gemetar hebat, matanya tak berkedip menatap pelaminan yang kini menjadi saksi hancurnya rumah tangganya. Suaminya berdiri di sana, Reza, dengan wajah yang dulu selalu ia percayai, kini tersenyum kaku di samping seorang perempuan lain yang mengenakan gaun pengantin. Semua orang membisu.
Hanya suara tangisan bayi dari arah luar rumah yang terdengar samar, kontras dengan suasana mencekam di dalam ruangan. Nadia melangkah maju, suaranya pecah namun penuh keberanian. "Reza, jawab aku. Apa yang kau lakukan di sini? Apa artinya semua ini?" Reza terdiam, pandangannya beralih pada tamu undangan, lalu ke orang tuanya yang tampak tegang. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tampak seperti seorang pencuri yang tertangkap basah di tengah keramaian. Wanita di sampingnya, yang sejak tadi menggenggam buket bunga, menunduk malu namun tak melepas genggaman tangannya dari lengan Reza. Pemandangan itu membuat dada Nadia semakin perih, seolah pisau ditusukkan perlahan tanpa henti. Mertua Nadia mencoba berdiri, wajahnya kaku. "Nadia, ini bukan tempatmu untuk membuat keributan. Tolong jaga dirimu." Nadia menoleh dengan mata basah, suaranya meninggi. "Bukan tempatku? Aku istrinya. Aku yang sah di mata agama dan hukum. Lalu siapa perempuan itu yang kini kau banggakan di pelaminan ini?" Kerumunan tamu semakin gaduh. Bisikan-bisikan memenuhi udara. Sebagian menggeleng tak percaya, sebagian hanya menghela napas panjang. Reza akhirnya melangkah turun dari pelaminan. Ia mendekati Nadia, mencoba menenangkan dengan suara rendah. "Nat, aku bisa jelaskan semuanya. Jangan buat keributan di depan orang banyak. Kita bicarakan di dalam." Namun Nadia mundur selangkah, menatapnya dengan pandangan penuh luka dan amarah. "Jelaskan? Apalagi yang mau kau jelaskan ketika aku melihatmu berdiri di pelaminan dengan perempuan lain? Kau bohong soal ibumu sakit. Kau bohong soal alasanmu ke kampung. Apa ada penjelasan yang bisa menutupi semua pengkhianatanmu ini, Reza?" Suasana semakin panas. Mata tamu undangan tertuju pada mereka berdua. Beberapa mencoba menenangkan, namun Nadia sudah terlalu tersakiti untuk bisa diam. "Selama ini aku percaya padamu. Aku selalu berusaha jadi istri yang kau butuhkan. Dan ini balasanmu? Kau rayakan pernikahanmu dengan wanita lain. Sementara aku datang dengan hati penuh cemas karena kukira ibumu sakit." Suaranya pecah, tangisnya akhirnya meluap. Reza hanya bisa tertunduk, tak mampu membalas. Wajahnya menegang, kedua tangannya terkepal. Wanita di pelaminan akhirnya angkat bicara, meski suaranya bergetar. "Nadia, maafkan aku. Aku juga terjebak dalam keadaan ini," Reza bilang. Belum sempat ia melanjutkan, Nadia menatapnya tajam. "Jangan kau bela dia di hadapanku. Kau tahu dia sudah beristri, tapi kau tetap berdiri di sampingnya. Kau sama saja menghancurkan hidupku dengan sadar." Ruangan kembali hening. Mertua Nadia hanya menutup wajah dengan tangan, tak mampu berkata apa-apa. Nadia berdiri dengan tubuh goyah, tapi matanya memancarkan tekad yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia sadar, hidupnya baru saja berubah. Namun satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Napas Nadia tersengal. Dadanya terasa sesak seakan ada beban berat menindih. Tangisnya sudah tak bisa ia tahan lagi. Air matanya jatuh tanpa henti di hadapan puluhan pasang mata yang masih tertegun menyaksikan. Wajahnya basah, suaranya pecah, namun ia tidak peduli. "Aku ini istrimu, Reza," teriaknya parau, membuat beberapa tamu perempuan spontan menutup mulut, kaget dengan keberanian Nadia. "Apa kau pikir aku akan diam melihatmu berdiri di pelaminan bersama perempuan lain? Apa harga diriku tak berarti sama sekali bagimu?" Reza menunduk, wajahnya memerah menahan malu. Tangan Nadia terangkat, menunjuk tepat ke arah mertua yang duduk dengan wajah datar. "Dan kalian semua tahu, bukan? Kalian diam, pura-pura menerima kehadiranku selama ini, padahal kalian sendiri merencanakan ini di belakangku." Mertua Nadia terkejut dengan suara keras itu, tapi tidak ada bantahan yang keluar. Justru beberapa tamu mulai berbisik lebih kencang, menyoroti sikap keluarga Reza. Nadia melangkah maju. Setiap langkahnya berat tapi penuh keyakinan. "Aku sudah cukup sabar menahan sakit hati selama ini. Tapi malam ini, di depan semua orang, aku ingin kalian tahu. Aku tidak akan tinggal diam. Kalian pikir aku akan terpuruk? Tidak. Justru mulai sekarang, aku akan pastikan satu persatu dari kalian merasakan akibat dari pengkhianatan ini."
Suasana ruangan semakin panas. Reza mencoba mendekat, hendak meraih lengan istrinya, namun Nadia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Tangan ini sudah ternoda oleh janji palsumu. Wanita bergaun pengantin di pelaminan itu menangis pelan, menunduk dalam, sementara sebagian tamu mulai berdiri, seolah tidak kuat lagi menyaksikan drama keluarga yang memalukan. Nadia menatap semua orang dengan mata yang sudah sembab tapi tetap tajam. Hari ini aku datang dengan hati yang tulus, karena kukira aku menjenguk ibu yang sakit. Tapi yang kutemukan hanyalah kebohongan besar. Ingat baik-baik, malam ini bukan hanya awal dari kehancuran kepercayaanku pada kalian, tapi juga awal dari kehancuran hidup kalian sendiri. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Reza kaku di tempat, keluarganya terdiam, dan tamu undangan tak berani bersuara. Dengan langkah tertatih, Nadia berbalik meninggalkan ruangan. Setiap mata menatapnya, sebagian iba, sebagian takjub dengan keberanian seorang istri yang dipermalukan di depan halayak. Di luar, angin malam menerpa wajahnya yang penuh air mata, namun di balik semua luka, ada bara tekad yang mulai menyala di dalam hatinya. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan pastikan kalian menyesali apa yang kalian lakukan padaku. Langkah Nadia terasa limbung ketika ia keluar dari halaman rumah mertuanya. Suara pesta masih terdengar samar dari kejauhan, bagai pisau yang terus mengiris telinganya. Malam itu, ia berjalan menyusuri jalan tanah dengan mata sembab, napas tersengal, dan tubuh gemetar. Setiap langkah seakan semakin berat, namun ia menolak untuk jatuh. Hatinya koyak, tapi di sela tangisan itu, ada bara kecil yang mulai menyala. Bara dendam dan tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Sesampainya di penginapan sederhana tempat ia menitipkan barang-barangnya, Nadia menutup pintu kamar dengan gemetar. Ia bersandar di pintu, menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu terisak keras. Tangisan yang ia tahan sepanjang acara akhirnya pecah. Ya Allah, kenapa harus aku yang kau uji begini? Apa aku begitu buruk sebagai istri hingga dia tega mempermalukanku seperti ini? Suaranya serak, tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Tangis itu berlangsung lama. Namun perlahan, di tengah kesedihan yang mencekik, muncul ingatan tentang anak-anaknya di rumah. Mereka masih kecil, tak tahu apa-apa, dan menunggu ayah ibunya pulang. Nadia sadar, jika ia larut dalam luka, anak-anaknya yang akan paling menderita. Ia mengusap air mata dengan kasar, menatap bayangan dirinya di kaca kecil di meja. Wajahnya sembab, matanya bengkak, tapi ada sesuatu yang berbeda di sorot matanya malam itu, ketegasan. Aku tidak boleh kalah. Jika aku diam, mereka akan menginjakku lagi. Aku harus berdiri, untuk diriku dan untuk anak-anakku. Tangannya meraih ponsel. Dengan tangan bergetar, ia membuka galeri kamera, lalu menelusuri foto-foto yang ia ambil diam-diam tadi saat di pesta. Wajah Reza dengan pakaian pengantin, berdiri di samping perempuan lain, tampak jelas. Juga beberapa potret keluarga yang ikut berbahagia, tanpa rasa bersalah sedikitpun. Nadia menatap foto-foto itu dengan tatapan yang penuh luka. Bukti ini akan jadi senjataku. Aku akan pastikan kalian tidak bisa lagi menutup-nutupi pengkhianatan kalian. Ia lalu menulis sesuatu di buku kecil yang selalu ia bawa. Rencana-rencana kecil yang mulai tersusun. Menghubungi pengacara yang pernah ia kenal, menguatkan hubungan dengan keluarganya sendiri agar ia tidak berjalan sendirian, dan memikirkan cara untuk melindungi hak anak-anaknya. Namun di balik rencana itu, Nadia tahu satu hal, perjalanannya baru dimulai. Ini bukan hanya tentang pernikahan yang hancur, tapi juga tentang harga diri dan keadilan yang harus ia perjuangkan. Malam itu, meski tangisnya masih tersisa, ia tidur dengan genggaman erat pada ponsel berisi bukti. Ia tahu besok pagi akan menjadi hari panjang, penuh tantangan. Tapi untuk pertama kalinya sejak hatinya diremukkan, ia merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Pagi itu, Nadia pulang ke rumah orang tuanya dengan wajah kusut dan mata sembab. Tas kecil yang ia bawa terlihat berantakan, seakan perjalanan semalaman penuh dengan badai. Ibunya yang sedang menyapu halaman langsung menghentikan langkah, terkejut melihat putrinya datang dengan kondisi demikian. Nadia? Astagfirullah. Ada apa, nak? Ibunya meletakkan sapu, berlari menghampiri.
Nadia tak sanggup menahan diri. Begitu ibunya memeluknya, tangisnya pecah lagi. Bu, aku sudah habis. Aku benar-benar sudah hancur. Ayah Nadia yang baru keluar dari dalam rumah menatap kaget, lalu segera ikut mendekat. Kenapa kamu menangis begini? Mana Reza? Bukannya dia ke kampung untuk jenguk ibunya? Pertanyaan itu membuat Nadia semakin terisak. Ia tak sanggup langsung menjawab, hanya bisa menyerahkan ponselnya pada sang ayah. Dengan tangan gemetar, ia membuka foto yang ia ambil semalam. Gambar Reza berdiri di pelaminan dengan wanita lain. Ayah Nadia menatap layar ponsel itu lama. Wajahnya berubah tegang. Nafasnya berat, rahangnya mengeras. Ya Allah, apa-apaan ini? Ibunya yang ikut melihat langsung menutup mulut dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Astagfirullah. Reza, tegas sekali dia. Nat. Nadia duduk di lantai teras, memeluk lututnya. Aku datang ke sana, Bu. Kukira ibu mertua sakit. Aku ingin bantu. Aku ingin tunjukkan kepedulianku. Tapi yang kutemui malah pesta pernikahan Reza dengan perempuan lain. Semua orang tahu, semua diam. Dan aku dipermalukan di depan tamu undangan. Tangisannya pecah lagi. Aku merasa seperti tidak ada harganya. Semua kebahagiaan yang kubangun selama ini runtuh begitu saja. Ibunya ikut terduduk, memeluk putrinya erat. Sabar, Nak, sabar. Kau tidak salah. Kau sudah menjalani peranmu sebagai istri dengan baik. Justru dialah yang salah, yang mengkhianati. Allah tahu, Nak. Allah tidak tidur. Ayah Nadia berdiri mematung. Wajahnya penuh amarah. Aku tidak bisa diam. Anak perempuanku dipermalukan begini? Tidak bisa dibiarkan. Dia harus bertanggung jawab. Aku akan temui keluarga mereka. Namun Nadia buru-buru menggeleng. Jangan. Yah. Bukan sekarang. Kalau ayah datang dengan emosi, mereka akan balik menyalahkan aku. Aku sudah punya bukti. Aku akan tuntut hakku dengan cara yang benar. Aku hanya butuh kalian mendukungku. Suasana hening. Ayahnya menatap Nadia lama, lalu menghela napas berat. Baiklah. Kalau itu keputusanmu, ayah akan ada di belakangmu. Apapun yang kau pilih, kami tidak akan meninggalkanmu. Nadia menatap kedua orang tuanya, matanya masih basah, tapi ada sedikit cahaya di sana. Aku hanya takut pada satu hal. Anak-anak. Mereka tidak boleh terluka. Mereka tidak boleh tahu secepat ini. Aku ingin melindungi mereka dari rasa sakit yang sama. Ibunya mengusap kepala Nadia penuh sayang. Kau memang sudah jadi ibu yang kuat. Nak, jangan khawatir. Kita akan pikirkan bersama bagaimana menjaga cucu-cucuku. Di dalam hati Nadia, rasa sakit itu masih membakar. Namun dukungan orang tuanya membuat langkahnya lebih tegak. Ia sadar, perjuangan ini akan panjang. Reza dan keluarganya mungkin masih merasa di atas angin. Tapi perlahan ia akan membalik keadaan. Malam ini ia masih menangis. Tapi besok ia akan mulai melawan. Dengan bukti, dengan keberanian, dan dengan cinta pada anak-anaknya yang menjadi alasan utama ia bertahan. Hari-hari pertama setelah kepulangannya terasa begitu berat bagi Nadia. Ia berusaha menata dirinya. Tapi setiap kali memejamkan mata, bayangan Reza di pelaminan bersama wanita lain kembali menghantui. Meski begitu, ia tidak ingin larut dalam duka. Ia tahu, semakin ia tenggelam dalam luka, semakin anak-anaknya akan kehilangan senyum dan rasa aman. Pagi itu, Nadia duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Wajahnya masih lelah, tapi sorot matanya mulai menunjukkan ketegasan. Di pangkuannya tergeletak buku catatan kecil berisi coretan rencana. Ia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata lirih pada dirinya sendiri. Aku tidak bisa hanya menangis. Aku harus bertindak. Suara langkah kecil membuatnya menoleh. Anak sulungnya, Alif, berdiri di ambang pintu dengan wajah polos. Bunda, kenapa Bunda sering menangis? Ayah belum pulang ya? Pertanyaan itu membuat dada Nadia sesak. Ia tersenyum paksa, menahan air mata. Ayah sedang sibuk. Nak, nanti Bunda ceritakan semuanya kalau waktunya sudah tepat. Ia meraih tubuh kecil itu, memeluknya erat seolah tak ingin melepaskan. Kau jangan khawatir.
Selama ada Bunda, kau dan adikmu akan baik-baik saja. Sore harinya, Nadia memberanikan diri menemui seorang pengacara yang direkomendasikan oleh sahabat lamanya. Kantor itu sederhana, tapi rapi. Pengacara bernama Hendra menyambutnya dengan ramah, lalu mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Jadi suami Anda menikah lagi tanpa izin, bahkan tanpa perceraian resmi dengan Anda terlebih dahulu? Tanya Hendra setelah mendengar kisah panjangnya. Nadia mengangguk, suaranya bergetar. Saya punya bukti. Foto-foto pernikahannya, juga saksi dari para tamu yang hadir. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Pak. Saya hanya ingin keadilan untuk diri saya dan perlindungan untuk anak-anak saya. Hendra menatapnya serius. Apa yang dilakukan suami Anda jelas melanggar hukum. Kita bisa mengajukan gugatan cerai sekaligus tuntutan hak nafkah anak. Tapi saya perlu tahu, apakah Anda benar-benar siap menghadapi semua ini? Jalan ini tidak mudah. Nadia menunduk, menarik napas panjang. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan keberanian yang sedang ia kumpulkan. Saya sudah terlalu banyak disakiti. Jika saya diam, saya hanya akan dipermainkan lagi. Saya siap, Pak. Saya akan hadapi semuanya, demi anak-anak saya. Percakapan itu menjadi titik awal langkah besar Nadia. Ia tahu pertempuran akan panjang, penuh caci maki, mungkin juga fitnah. Tapi ia sudah tidak lagi sama seperti dulu. Istri yang selalu menuruti kata suami tanpa membantah. Luka yang ia derita kini berubah menjadi senjata. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Nadia menatap layar ponselnya yang penuh bukti. Di dalam dirinya, ada doa yang ia panjatkan lirih. Ya Allah, jangan biarkan aku goyah. Aku ingin kuat, bukan hanya untukku, tapi untuk anak-anakku. Tunjukkan kebenaran, dan berikan aku jalan yang Engkau ridho. Air mata masih jatuh, tapi kali ini terasa berbeda. Ada kekuatan yang menyertai, ada harapan yang mulai tumbuh. Nadia sadar, perjalanannya baru dimulai. Dan ia siap melangkah, meski sendirian sekalipun. Kabar bahwa Nadia menggandeng pengacara ternyata cepat menyebar ke telinga keluarga besar Reza. Tidak butuh waktu lama, telepon dari mertuanya masuk malam itu, saat Nadia baru saja selesai menidurkan anak-anak. Ia menatap layar ponsel dengan dada berdebar, ragu apakah harus mengangkat atau tidak. Namun rasa tanggung jawab mendorongnya untuk menjawab. Nadia, apa yang sebenarnya kau lakukan? Suara ibu mertuanya terdengar tinggi, tajam, nyaris tidak memberi ruang untuk bernapas. Kenapa kau tega menjelekkan nama Reza ke orang lain? Dia itu tetap suamimu. Nadia menggenggam ponselnya erat, jantungnya berdegup keras. Bu, saya tidak berniat menjelekkan siapapun. Tapi apa yang dilakukan Reza sudah melukai saya. Saya hanya ingin keadilan, terutama untuk anak-anak. Anak-anak? Kau pikir anak-anak butuh apa? Mereka butuh ayahnya. Kalau kau berani gugat, kau bukan hanya melawan Reza, tapi juga keluarga besar ini. Kau akan dianggap durhaka. Suara ibu mertuanya bergetar penuh amarah. Air mata Nadia menetes tanpa bisa ia tahan. Namun ia tidak ingin kembali goyah. Ia menegakkan suara meski lirih. Saya tidak pernah melarang Reza jadi ayah untuk anak-anaknya. Tapi saya juga berhak bahagia. Bu, saya berhak dihargai. Telepon itu berakhir dengan nada dingin, menyisakan luka baru di hati Nadia. Malam itu ia duduk lama di ruang tamu yang temaram, memandangi dinding kosong. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Apakah ia benar-benar salah? Apakah sikap tegasnya akan menghancurkan nama baiknya sendiri? Keesokan harinya, Nadia mendapat pesan singkat dari Reza. Kalimat-kalimatnya singkat, tapi penuh tekanan. Aku sudah dengar semuanya. Kau sungguh tega. Jangan salahkan aku kalau nanti anak-anak ikut jadi korban. Pesan itu membuat Nadia gemetar. Ia menutup mulutnya dengan tangan, menahan tangis yang hampir meledak. Ancaman halus itu lebih menyakitkan daripada makian. Ia takut, tapi di sisi lain semakin yakin bahwa dirinya memang harus berjuang. Jika ia diam, Reza akan semakin semena-mena. Hari itu ia menemui Hendra, pengacara yang menanganinya. Dengan suara serak,
Nadia bercerita tentang telepon dari mertuanya dan pesan singkat dari Reza. Hendra mendengarkan dengan seksama, lalu menatapnya dalam. "Nyonya Nadia," katanya tegas, "apa yang Anda hadapi ini sudah bisa disebut tekanan psikologis. Anda tidak boleh gentar. Justru ini bukti bahwa langkah Anda benar. Orang yang bersalah akan selalu merasa terganggu ketika kebenaran mulai dikejar." Nadia mengangguk pelan, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Ia pulang dengan langkah berat, tapi sedikit lebih tenang karena tahu ada orang yang mendukungnya. Malam itu, ia menatap anak-anaknya yang tidur pulas. Nafas mereka teratur, wajah mereka begitu polos. Hatinya perih, tapi juga tergerak untuk semakin kuat. Ia membelai rambut Alif sambil berbisik, "Nak, maafkan Bunda. Perjuangan ini berat. Tapi suatu hari kau akan mengerti kenapa Bunda melakukannya. Demi kalian, Bunda tidak akan mundur." Air matanya jatuh, menetes ke bantal. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya bergetar hebat. Namun di balik tangisan itu, ada tekad yang kian menguat. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang hanya menunggu dan berharap. Ia akan berdiri di jalannya sendiri, meski harus melawan arus besar yang menghadangnya. Hari-hari setelah percakapan dengan ibu mertuanya berjalan semakin berat bagi Nadia. Bukan hanya pesan ancaman dari Reza yang terus menghantui, tetapi juga tatapan miring dari lingkungan sekitar. Setiap kali ia keluar rumah, ada saja bisikan-bisikan kecil yang terasa menusuk telinga. "Kasihan anak-anaknya, rumah tangga orang kok diumbar begitu," bisik seorang tetangga saat Nadia lewat dengan menenteng belanjaan. Yang lain menimpali lirih. Padahal suaminya baik-baik saja. Memang sekarang banyak perempuan kurang bersyukur. Nadia pura-pura tidak mendengar. Padahal setiap kalimat itu menancap dalam kedadanya. Di balik pintu rumahnya, ia menangis dalam diam, menahan luka yang tidak bisa ia tunjukkan ke anak-anak. Mereka masih terlalu kecil untuk mengerti bahwa ibunya sedang berjuang menghadapi badai. Suatu sore, sahabatnya, Sinta, datang membawa sebungkus makanan. Melihat wajah lelah Nadia, Sinta duduk di sampingnya tanpa banyak tanya. "Kau tidak perlu menjelaskan apapun pada orang luar. Mereka hanya melihat dari permukaan. Hanya kau yang tahu luka yang sebenarnya," ucapnya lembut. Nadia menatap sahabatnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku lelah, Sin. Rasanya semua orang menudingku salah. Bahkan keluarganya sendiri tak mau mengerti. Apa aku memang seburuk itu?" Sinta menggenggam tangan Nadia erat. "Kau bukan buruk. Kau hanya sedang memperjuangkan harga dirimu. Jangan biarkan orang-orang yang tak pernah merasakan sakitmu menentukan benar atau salahnya jalanmu." Kata-kata itu menenangkan, meski hanya sebentar. Namun setidaknya Nadia merasa ada seseorang yang masih percaya padanya. Beberapa hari kemudian, Reza tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Ia berdiri di depan pintu dengan wajah dingin. Nadia sempat bimbang, tapi akhirnya membuka pintu karena tak ingin anak-anak terganggu oleh ketukan keras yang terus-menerus. Begitu masuk, Reza langsung bicara dengan nada tinggi. "Kenapa kau tega menyeretku ke pengadilan? Nat? Kau ingin melihatku jatuh? Apa kau tak memikirkan nama baik anak-anak?" Nadia menahan napas, berusaha menjaga suaranya tetap tenang meski hatinya gemetar. "Aku tidak ingin melihatmu jatuh, Za. Aku hanya ingin kau bertanggung jawab. Bukan hanya soal materi, tapi juga sikapmu pada keluarga ini." Reza tertawa sinis. "Bertanggung jawab? Aku sudah bekerja siang malam. Kau pikir mudah cari uang? Kalau aku mencari kebahagiaan di luar rumah, itu salahmu juga. Kau sibuk dengan anak-anak, kau lupa jadi istri." Ucapan itu membuat hati Nadia serasa dirobek. Ia menatap Reza dengan tatapan penuh luka. "Jadi semua ini salahku? Salahku karena mengurus anak-anak kita? Salahku karena tidak menutup mata saat kau mengkhianati janji kita?" Reza terdiam sesaat, tapi kemudian memilih mengalihkan pandangan. Bukannya menjawab, ia malah mengambil jaketnya dan keluar begitu saja, meninggalkan udara dingin di ruang tamu. Nadia terduduk di sofa, tubuhnya gemetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, air matanya jatuh tak terbendung. Di dalam hatinya, ada perasaan campur aduk, marah, kecewa, sedih,
sekaligus lega karena akhirnya ia berani berkata jujur pada Reza tanpa lagi bersembunyi di balik ketakutan. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, Nadia menulis panjang di buku catatannya. Ia menuliskan setiap rasa sakit, setiap ancaman, setiap air mata yang jatuh. Baginya, menulis menjadi cara untuk menjaga kewarasannya. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Jalan menuju keadilan tidak akan mudah. Tapi ia juga sadar, semakin keras tekanan yang datang, semakin besar pula alasan baginya untuk bertahan. Ia menatap halaman terakhir catatan itu, lalu berbisik lirih. Aku mungkin sendirian melawan mereka. Tapi aku tidak boleh kalah. Demi anak-anakku, aku harus terus berdiri. Hari sidang pertama akhirnya tiba. Sejak pagi, Nadia sudah terjaga. Tangannya gemetar saat menyiapkan pakaian, sementara matanya berkaca-kaca setiap kali melihat anak-anak yang masih terlelap. Ia memandangi mereka lama, seolah sedang menyerap kekuatan. Dalam hati, ia berbisik, "Maafkan ibu harus berjuang seperti ini. Semua ini demi kalian." Di pengadilan, langkah Nadia terasa berat. Gedung itu tampak megah sekaligus menakutkan. Bau kertas dan suasana kaku membuatnya semakin gugup. Namun begitu Sinta menggenggam tangannya dan berkata, "Aku di sini bersamamu." Nadia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Ketika namanya dipanggil masuk ruang sidang, detak jantungnya berdentum cepat. Reza sudah duduk di sana bersama kuasa hukumnya. Wajahnya terlihat tenang, bahkan sesekali melirik Nadia dengan senyum sinis, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih memegang kendali. Hakim membuka sidang dengan suara tegas, lalu memberi kesempatan masing-masing pihak menyampaikan pernyataan. Kuasa hukum Reza berdiri lebih dulu. Dengan bahasa yang rapi, ia mencoba membalikkan keadaan. "Yang mulia, klien kami adalah seorang kepala keluarga yang bertanggung jawab. Persoalan rumah tangga yang muncul semata-mata akibat kurangnya perhatian istri pada suami. Klien kami pun sudah berupaya memperbaiki, namun selalu ditolak." Nadia merasa darahnya mendidih mendengar tuduhan itu. Ia menunduk, berusaha menahan air mata, tapi hatinya memberontak. Ketika gilirannya tiba, ia berdiri dengan suara bergetar namun jelas. "Yang mulia, saya tidak datang ke sini untuk menjatuhkan nama siapapun. Saya hanya ingin keadilan. Selama ini saya berjuang sendirian mengurus anak-anak, sementara suami saya pergi tanpa kabar. Lalu akhirnya saya menemukan kenyataan pahit. Ia menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Saya membawa bukti untuk itu." Ia mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto-foto yang diambil di pesta pernikahan Reza. Ruangan hening seketika. Beberapa orang di bangku pengunjung berbisik pelan. Wajah Reza menegang, tangannya mengepal di atas meja. Hakim menerima bukti itu dan menatap Reza dengan tatapan tajam. "Apakah ini benar?" tanyanya. Reza mencoba tersenyum, namun suaranya terdengar kaku. "Itu hanya acara keluarga, Yang mulia. Foto bisa menipu." Nadia menatapnya lurus, hatinya bergetar antara marah dan sedih. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak gila, ia tidak mengarang cerita. Tapi ia memilih diam, membiarkan proses berjalan. Ia tahu, kejujuran akan berbicara dengan sendirinya. Usai sidang hari itu, Nadia keluar dengan langkah gontai. Hatinya terasa hampa, meski ia berhasil menunjukkan bukti. Di luar gedung, Sinta merangkul pundaknya. "Kau hebat, Nat. Kau sudah melangkah sejauh ini. Jangan goyah." Nadia mengangguk pelan, air matanya kembali jatuh. "Aku hanya takut, Sin. Takut kalau mereka masih bisa memutarbalikkan segalanya. Aku lelah melawan sendirian." Sinta menatapnya lekat-lekat. "Kau tidak sendirian. Ada aku. Ada anak-anakmu. Dan yang paling penting, ada Tuhan yang tahu siapa yang salah, siapa yang benar." Malam itu di rumah, Nadia menulis lagi di buku catatannya. Ia menuliskan jalannya sidang, wajah Reza yang berusaha mengelak, serta perasaan hatinya yang campur aduk. Menulis membuatnya lebih tenang, seolah ia sedang bicara dengan dirinya sendiri yang terus meyakinkan. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh berhenti sampai semua terbuka." Hari-hari setelah sidang pertama terasa semakin berat bagi Nadia. Bukan hanya karena tekanan dari pihak Reza,
tetapi juga karena anak-anak mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Suatu malam, putra sulungnya, Arkan, duduk di ujung ranjang dengan wajah murung. Saat Nadia hendak menyelimuti, bocah itu menoleh dengan mata basah. "Bu, kenapa ayah nggak pernah pulang? Teman-teman bilang ayah punya istri baru. Itu benar?" Pertanyaan polos itu menghantam dada Nadia seperti palu besar. Ia terdiam lama, menahan tangis agar tidak pecah di depan anaknya. Perlahan ia duduk di samping Arkan, mengusap rambutnya lembut. "Arkan sayang, kadang orang dewasa membuat keputusan yang tidak selalu benar. Ayahmu, dia memang banyak berubah. Tapi itu bukan salahmu, bukan salah adikmu, dan bukan salah ibu. Ingat itu, ya," ucap Nadia lirih. Arkan mengangguk, tapi wajahnya tetap sendu. "Kalau gitu, apa ayah nggak sayang sama kita lagi?" Air mata Nadia akhirnya jatuh. Ia memeluk anaknya erat. "Ayahmu pasti masih sayang, Nak. Hanya saja, caranya salah. Tapi kau jangan pernah merasa tidak dicintai. Kau tetap anak yang paling berharga." Pelukan itu lama, diiringi isak kecil Arkan. Di balik senyap malam, Nadia sadar luka di hatinya bukan hanya miliknya. Anak-anaknya pun menanggung beban yang sama, meski dengan cara mereka yang sederhana. Sementara itu, Reza mulai kehilangan kendali atas keadaan. Bukti yang dibawa Nadia di persidangan pertama membuat reputasinya di mata keluarga dan rekan kerja perlahan tercoreng. Beberapa kerabat mulai bertanya-tanya, dan gosip kecil menyebar bahwa ia menikah diam-diam. Di ruang kerjanya, ia duduk dengan wajah kusut, menatap layar ponsel yang penuh pesan dari istrinya yang baru, meminta kepastian. Sementara di sisi lain, ibunya mulai menekan agar ia segera menyelesaikan masalah dengan Nadia sebelum semuanya makin terbuka. Reza merasa terjebak. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kegelisahan yang selama ini ia abaikan. Bayangan sidang berikutnya menghantuinya. Begitu pula tatapan dingin Nadia saat memperlihatkan bukti. Tatapan itu membuatnya merasa kecil, seperti seorang pria yang kehilangan wibawa di hadapan wanita yang selama ini ia rendahkan. Nadia sendiri, meski tubuhnya lelah, mulai menemukan kekuatan dari setiap langkah. Ia tidak lagi menangis sesering dulu. Ia belajar menata jadwal antara mengurus anak-anak, bekerja sambilan, dan menghadiri pertemuan dengan kuasa hukumnya. Ada luka yang belum sembuh, ada ketakutan yang masih berbisik, tapi di dalam dirinya tumbuh sesuatu yang baru, keberanian untuk melawan. Suatu malam, setelah menidurkan anak-anak, Nadia berdiri di depan cermin. Ia menatap dirinya lama, wajah dengan bekas lelah dan mata sembab, namun sorotnya berbeda. "Aku tidak boleh jatuh lagi. Mereka harus tahu, aku bukan perempuan yang bisa diinjak-injak. Jika mereka sudah berani menghancurkan rumah tanggaku, maka aku juga akan berani menuntut balas. Bukan dengan amarah, tapi dengan kebenaran." Di saat yang sama, jauh di rumah mertuanya, Reza duduk termenung. Ia mulai dihantui mimpi buruk tentang pesta pernikahannya yang ketahuan, tentang Nadia berdiri di hadapan banyak orang sambil menunjukkan bukti pengkhianatannya. Tidurnya tidak nyenyak, pikirannya kacau. Keduanya kini berada di jalur yang berbeda. Nadia yang semakin kokoh, dan Reza yang perlahan runtuh. Namun mereka tahu, sidang berikutnya akan menjadi titik penentu. Pertemuan yang bukan hanya akan menguji kebenaran, tetapi juga mengungkap siapa sebenarnya yang akan tetap berdiri hingga akhir. Hari persidangan kedua tiba. Udara pagi di halaman pengadilan terasa lebih dingin dari biasanya. Nadia melangkah dengan hati-hati, dadanya sesak, namun wajahnya ia paksakan tetap tenang. Di kepalanya, ia sudah menyiapkan diri untuk apapun yang akan terjadi hari itu. Ia tahu, inilah saat penentuan. Begitu masuk ruang sidang, tatapannya langsung bertemu dengan Reza. Lelaki itu tampak berbeda, tidak lagi segagah sidang pertama, wajahnya kusut, matanya sayu, bahkan kemeja yang ia kenakan tampak kusam. Namun masih ada sisa arogansi di sorot matanya, seakan ia menolak mengakui kekalahannya. Hakim membuka sidang dengan suara tegas, memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk kembali menyampaikan argumen. Kuasa hukum Reza mencoba bertahan dengan narasi lama, bahwa rumah tangga hancur karena kurangnya peran istri. Namun kali ini, Nadia tidak diam. Dengan tangan sedikit bergetar,
Ia menyerahkan dokumen baru kepada majelis hakim. Bukti berupa salinan akta nikah kedua Reza yang ia dapatkan setelah bersusah payah meminta dari kantor urusan agama setempat. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada kertas itu. Wajah Reza pucat. Ia mencoba mengelak, tapi suara gemetarnya tak bisa disembunyikan. Itu tidak benar, Yang Mulia. Ada kekeliruan administratif. Hakim menatap tajam. Apakah Anda menyangkal tanda tangan ini adalah milik Anda? Reza terdiam. Ia ingin membantah, tapi bibirnya kaku. Semua pembelaan yang ia siapkan runtuh begitu saja. Nadia menatapnya lurus, bukan lagi dengan air mata, tapi dengan keteguhan. Dalam hatinya, ia teringat semua sakit yang pernah ia lalui. Malam-malam panjang penuh tangis, bisikan tetangga yang menusuk, anak-anak yang bertanya polos tentang ayah mereka. Semua itu kini menjadi kekuatan, bukan lagi kelemahan. Sinta yang duduk di kursi pengunjung mengangguk bangga ke arahnya. Seakan berkata, "Kau sudah sampai di titik ini, jangan mundur." Sidang berjalan alot. Kuasa hukum Reza berusaha menyerang balik, menuduh Nadia sengaja mempermalukan suaminya, menyebar aib ke publik. Tapi hakim dengan tegas menegur, "Ini bukan tentang aib, ini tentang kebenaran." Di akhir sidang, hakim menyatakan perkara akan dilanjutkan keputusan final pada sidang berikutnya. Namun satu hal sudah jelas, posisi Reza goyah, sementara Nadia berdiri di atas bukti yang tak bisa lagi diputar-balikan. Keluar dari ruang sidang, Nadia berdiri di tangga pengadilan. Angin sore menerpa wajahnya. Ia menghela napas panjang, matanya menerawang jauh. Untuk pertama kali sejak semua ini dimulai, ia merasakan sedikit kelegaan. Bukan karena ia sudah menang, tapi karena ia berhasil bertahan sejauh ini tanpa runtuh. Di rumah malam itu, Nadia menatap anak-anak yang tertidur. Hatinya perih, tapi juga dipenuhi rasa syukur. Ia tahu, apapun yang akan diputuskan nanti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Namun ia juga sadar, kekuatan yang ia bangun selama ini tidak akan pernah bisa direbut kembali. "Reza," bisiknya dalam hati, "kau mungkin pernah mengira aku lemah. Tapi hari ini kau sudah melihat sendiri. Aku tidak akan membiarkan kau dan keluargamu merampas segalanya dariku. Jika harus hancur, maka kalianlah yang akan merasakannya." Malam itu, Nadia menutup buku catatannya dengan tangan mantap. Lembaran baru dalam hidupnya siap dimulai. Apapun putusan akhir yang akan ditetapkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak, bukan hanya oleh keluarga kedua belah pihak, tetapi juga oleh beberapa kerabat dan tetangga yang penasaran. Suasana menegang, udara seakan lebih berat untuk dihirup. Nadia melangkah masuk dengan tenang, meski di dadanya ada gelombang yang tak berhenti bergejolak. Reza sudah duduk di kursinya, wajahnya tampak lebih kusut daripada sebelumnya. Senyum sombong yang dulu selalu ia pamerkan kini hilang, diganti dengan pandangan kosong yang berulang kali menunduk. Ibu mertuanya hadir pula di kursi pengunjung, dengan tatapan tajam yang menusuk ke arah Nadia, seolah masih ingin menunjukkan kuasa. Hakim membuka sidang terakhir itu dengan suara mantap. Dokumen, bukti, dan keterangan saksi dibacakan satu persatu. Setiap lembar yang dibuka semakin menjerat Reza, semakin menyingkap kebohongan yang ia sembunyikan. Hingga akhirnya hakim mengetukkan palu dan menyampaikan putusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan, majelis hakim menyatakan pernikahan penggugat dengan tergugat sah untuk diputus. Hak asuh anak jatuh kepada ibu, dengan kewajiban nafkah tetap diberikan oleh ayah. Mengenai pernikahan kedua tergugat, terbukti sah dilakukan tanpa sepengetahuan penggugat, dan tindakan tersebut mencederai hukum serta martabat keluarga. Dengan demikian, tergugat dikenai sanksi administratif sesuai undang-undang. Ruang sidang seketika riuh. Nadia memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis lega, tangis dari seorang perempuan yang akhirnya berhasil bertahan hingga akhir. Reza terduduk, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba berbicara, namun suara seraknya tak terdengar jelas. Ia hanya menunduk, tangan mengepal di pangkuan. Sementara ibunya berdiri dengan wajah merah padam, memaki pelan, namun tidak lagi memiliki kuasa apapun untuk mengubah keadaan.
Sinta meraih tangan Nadia dan menggenggamnya erat. Kau menang, Nat. Bukan hanya di pengadilan, tapi juga dalam hidupmu sendiri. Nadia menoleh pada sahabatnya, senyumnya getir namun tegas. Ini bukan soal menang atau kalah, Sin. Ini tentang membuktikan bahwa aku tidak diam saat diinjak. Aku ingin anak-anakku tahu, ibunya tidak menyerah pada ketidakadilan. Keluar dari ruang sidang, cahaya matahari sore menyambut wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam sekian lama, Nadia merasa langkahnya ringan. Meski luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, ia tahu jalan hidupnya sudah terbuka. Di rumah malam itu, ia duduk di samping anak-anaknya yang sedang bermain. Arkan menghampiri dan bertanya polos, "Bu, sekarang kita nggak usah takut lagi, kan?" Nadia memeluk anaknya erat, air matanya menetes di bahu kecil itu. "Tidak, Nak. Kita nggak usah takut lagi. Kita sudah cukup kuat untuk jalan terus." Ia menatap ke langit malam dari jendela rumah, lalu berbisik dalam hati, "Terima kasih, Tuhan, sudah menemaniku sampai titik ini. Aku tahu jalan ke depan masih panjang, tapi aku siap melangkah. Bukan lagi sebagai istri yang disakiti, melainkan sebagai perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri." Dan begitulah, lembaran hidup Nadia benar-benar berubah. Reza tenggelam dalam konsekuensi perbuatannya, sementara Nadia bangkit dengan luka yang menjadikannya lebih kuat. Cerita mereka mungkin penuh air mata, tapi dari situlah lahir sebuah hikmah, bahwa setiap perempuan berhak melawan, berhak memilih dirinya sendiri, dan berhak menulis takdirnya dengan keberanian.